ya, salam kenal semua. Mungkin sudah diperkenalkan singkat tadi kepada hostnya. Ya, saya mungkin cukup kenal beberapa founder ya, termasuk kota-kota on air waktu itu. Saya nggak salah, ya ada orang foundernya itu ada Kak Nurkom waktu itu ya. Mungkin teman-teman on air masih kenal beliau. Ada Erma juga yang saya kenal sampai sekarang. Ya sangat apa ya, senang ya bisa berbagi kepada teman-teman, terus pada para yang sudah live tempatnya. Oke, ini menarik ya karena sebenarnya leadership skill itu sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini salah satu soft skill yang dibutuhkan di mana saja di perusahaan selagi masih ada orang atau manusia di dalamnya. Itu skill leadership itu sangat dibutuhkan, dibutuhkan di mana saja, karena di mana ada orang di situ kita dibutuhkan kemampuan untuk mengelola kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk mengontrol dan mempengaruhi, yang sering saya bilang kemampuan untuk menggerakkan orang ya, hatta dia di organisasi skala komunitas atau di perusahaan. Makanya materi sebenarnya cukup banyak ya, materi tentang leadership skill, dan saya akan mungkin agak singkat nanti untuk menjelaskan, karena mungkin teman-teman sebagian komunitas atau teman-teman yang bergabung sini sudah sering ya ikuti training leadership atau kepemimpinan, tapi mungkin hampir saya ikuti ya, saya mungkin cenderung juga ketika mahasiswa itu ya banyaklah ikut tentang kepemimpinan ya, mungkin hanya sekedar pengertian kepemimpinan itu apa menurut ini John Weil itu apa. Dan saya naik level, saya ikuti training leadership di tingkat nasional. Waktu itu ada 2 ya, program pemimpin muda nasional, training leadership nasional oleh Kemenpora, dan terakhir di Young Leader Training Green ya, dan Plan Indonesia Internasional. Nah, hal yang paling urgent sebenarnya, kita harus pahami dulu kenapa ini dibutuhkan ya, di mana saja kita dibutuhkan tentang kemampuan leadership skill, apalagi dengan adanya digitalisasi. Makanya nanti model-model kepemimpinan juga harus kita pelajari. Beda kayak model kepemimpinan yang tradisional ya. Tradisional itu yang egaliter, yang otoriter, hanya sekedar menyuruh. Nah, itu harus kita pahami juga. Kebanyakan kita mungkin selama ini teman-teman belajar tentang leadership itu, kepemimpinan itu hanya sekedar pengertian saja menurut teori ini, menurut tokoh ini ya. Nah, ini yang saya coba kembangkan, bagaimana kemampuan leadership itu ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang paling pertama teman-teman ingin belajar tentang leadership skill itu, yang pertama adalah memimpin diri sendiri dulu. Nah, itu sebelum kita memimpin orang lain, maka yang harus dilakukan bagaimana kita mampu untuk memimpin diri sendiri. Karena ada 70% ya, dari 100% itu 70% seorang leader itu dia kemampuan untuk memimpin diri sendirinya itu yang lebih utama. Kalau dari beberapa tokoh Daniel mengatakan sebuah organisasi itu bisa bangkit dan jatuh itu tergantung leadernya. Makanya kemampuan seorang leader itu bukan hanya sekedar posisi atau jabatan, tapi seorang leader itu kemampuan influence-nya, kemampuan untuk menggerakkan orang lain, kemampuan untuk mempengaruhi, itu yang harus dipahami. Kemampuan untuk menggerakkan itu bagaimana yang kita lakukan.